Hai semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 RBL Fisika Dasar dari TPB 46 yang beranggotakan Ilham Bayu Ramadan dari Prodi Teknik Lingkungan, Rafael Panjaitan dari Prodi Teknik Lingkungan, Franz Howard Samosir dari Prodi Teknik Lingkungan, Elinda Victoria dari Prodi Teknik Lingkungan, dan Stefani Utabarat dari Prodi Teknik Lingkungan. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana penerapan asas Bernoulli pada dispenser air galon. Pertama-tama, apa sih hukum Bernoulli itu? Hukum Bernoulli merupakan suatu hukum yang menyatakan bahwa jumlah dari besar tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial gravitasi per satuan volume pada aliran lurus sama pada tiap titik. Berikut persamaan hukum Bernoulli. Lalu, apakah pada dispenser air minum merupakan salah satu bentuk dari penerapan hukum Bernoulli? Aliran yang terbentuk pada fluida yang keluar dari dispenser merupakan jenis aliran laminar atau aliran lurus. Maka dari itu, dispenser merupakan salah satu bentuk dari penerapan hukum Bernoulli. Dispenser air minum merupakan alat yang membantu kita dalam menyajikan air minum yang terdapat pada galon air menuju ke gelas dan sejenisnya. Dengan dispenser kita akan memudahkan dalam menyajikan air tersebut. Dispenser memiliki bagian dan komponen yang terdapat di dalamnya, yaitu terdapat penampung, pipa kapiler, dan juga keran air. Pada pipa kapiler dan keran air terdapat perbedaan diameter, di mana diameter di pipa dan keran air lebih kecil dibandingkan diameter yang terdapat pada galon air. Dan juga posisi galon air di mana ia lebih di atas dibandingkan dengan pipa kapiler dan juga keran air. Dengan perbedaan ketinggian, lalu diameter, di situ hukum Bernoulli akan bekerja. Lalu untuk cara kerja dari dispenser ini sendiri ialah yang pertama adalah kita menyiapkan alat dan bahan, yaitu berupa dispenser dan juga galon air tersebut. Kemudian kita pasangkan perlahan pada dispenser, lalu pastikan tidak ada air yang merembas. Lalu kita buka keran air. Di saat yang bersamaan, udara akan masuk melalui keran air menuju ke dalam galon air, di mana udara tersebut juga membantu dalam mengeluarkan air yang ada di dalam galon. Dispenser air minum memiliki beberapa kelebihan, antara lain dapat dijalankan dengan cara kerja yang cukup sederhana, berdaya kecil, sehingga kenaikan tagihan listrik bulanan tidak terlalu mencolok, menghemat waktu dan tenaga karena tidak mengganggu aktivitas manusia dengan menunggu airnya mendidih, dan dapat menambah nilai estetika ruangan dan tidak terlalu memakan tempat. Terdapat fenomena unik yang terjadi pada dispenser air minum, yaitu pada saat keran air ditutup terdapat air di bibir keran namun air tersebut tertahan atau tidak mengalir, disebabkan karena ada tekanan dari luar yang menekan ke dalam sistem. Ketika keran air ditutup, akan terdapat air di bibir keran yang tertahan dan tidak jatuh. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat tekanan udara di luar sistem yang menyebabkan air tertahan oleh tekanan udara. Dan ketika keran air dibuka, dihasilkan tekanan dari usaha pada saat membuka keran air. Masuknya udara dari luar ke dalam galon dapat menyebabkan terbentuknya sebuah gelembung-gelembung air yang secara bersamaan yang dapat menekan air untuk keluar. Selanjutnya, kekurangan ataupun kelemahan. Yang pertama, apabila air di dalam galon hampir habis, akan ada sedikit rembesan keluar dari dalam galon. Kemudian, permukaan tutup galon harus menempel baik pada permukaan dispenser agar air di dalam galon tidak merembes keluar. Yang ketiga, memerlukan salah satu bahan yang bersifat elastis agar menempel dengan baik.
Dan kekurangan yang terakhir adalah tutup galon tidak bisa mengikuti secara akurat profil permukaan penyangga pada dispenser karena kaku. Demikianlah penjelasan mengenai penerapan hukum Bernoulli pada sistem dispenser dengan galon di atas. Saran kami untuk penelitian selanjutnya adalah agar dapat melengkapi kekurangan dari analisis kami dan agar dapat menganalisis penerapan hukum Bernoulli pada sistem galon dengan model yang lain. Misalkan untuk model 2 galon di atas dan di bawah. Terima kasih untuk yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.